Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Semangat pagi, semoga sehat selalu. Ini kita mau bikin website dengan modal Kopas. Yang pertama yang Anda siapkan ini exam, kawan-kawan. Exam ini kalau sudah hijau begitu berarti siap. Anda bisa download di internet secara gratis exam. Kemudian modal kita yang kedua ini ada Bootstrap. Nah, ini Bootstrap merupakan CSS dari framework CSS yang bisa kita buat untuk membuat desain yang responsif. Artinya desain tersebut akan tetap tampil bagus pada saat dilihat dari PC, dari laptop, dari tablet, dari handphone, semuanya akan tetap terlihat bagus, kawan-kawan. Nah, ini beberapa contoh yang kita bisa gunakan untuk belajar. Saya memilih ini. Ini kita bisa download di situsnya. Anda bisa lihat di situ situsnya. Mohon maaf, saya tidak bisa membaca dari ini karena saya ini dubbing. Kalau menggunakan laptop, suaranya kurang jelas, ada noise, kawan-kawan. Nah, ini file yang berhasil saya download. Kemudian nanti kita masukkan ke exam, htdoc, kemudian ke log latihan di folder latihan. Nah, kita nanti memanggilnya dari browser dengan cara mengetikkan localhost, ya, localhost garis miring nama folder. Tadi nama foldernya latihan, jadi ini garis miring latihan. Nah, di sini ada filenya, kita tinggal klik. Ini ada, ini di lokal, kawan-kawan, lihat dari URL. Nah, ini ada di lokal. Ini misalkan kita kecilkan jadi bagus, masih tetap bagus, tidak rusak desainnya. Inilah yang dimaksud dengan desain yang responsif. Nah, kita akan coba input, kawan-kawan, data-data yang ada di sini. Tetapi sebelumnya kita ubah dulu ini menjadi indeks. Indeks itu tujuannya agar kita tidak perlu mengetikkan atau klik. Jadi localhost garis miring latihan, maka akan muncul langsung. Untuk selanjutnya kita ubah, karena kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, maka kita ubah file indeks itu menjadi index.php. Ya, ini filenya tidak usah dipusingkan. Di situ ada banyak kode yang belum dimengerti, abaikan saja. Yang penting kita ubah ini menjadi .php. Gambar-gambar dari mana, desainnya dari mana, dari situs ini, kawan-kawan. Tapi nanti kita setelah ini bisa belajar kalau kita simpan di offline, ya, di dalam folder latihan pun bisa. Nanti kita bisa download Bootstrap. Nah, tapi ini biarkan seperti ini saja. Kita simpan, save as, kemudian kita ubah menjadi ekstensi.php. Kita klik save. Nah, sekarang kita sudah memiliki file PHP. Nah, yang index.html kita ubah namanya aja untuk jaga-jaga kalau ada kerusakan. Oke, kemudian ini tetap kita localhost garis miring latihan, maka hasilnya akan sama, kawan-kawan. Oke. Nah, ini adalah tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data itu sebenarnya MySQL, tapi kita bisa mengaksesnya dari PHP MyAdmin. Di sini kita akan buat database dengan cara klik new, kemudian kita ketikkan, misalkan database-nya latihan, create, maka akan terbentuk database latihan. Kemudian nanti di dalamnya akan ada tabel employee, ya, kawan-kawan, ya. Jadi tabel itu fungsinya seperti rak buku, seperti almari. Jadi database itu seperti rumah yang besar. Kemudian kalau kita menyimpan sesuatu, kita letakkan di filing kabinet, di almari, di kamar. Nah, itu analogi dari sebuah tabel yang ada di dalam database. Kita nanti namanya aja persis dengan ini. Tabelnya nama employee, kemudian di dalamnya ada fill-fill atau kolom-kolom seperti yang tampak
seperti first name, last name, password, kemudian email, phone, dan seterusnya. Caranya klik pada tuliskan employee ya di situ, atau boleh juga dengan kopas saja kalau males mengetik. Kemudian total dari kolomnya sekitar 11, lebih juga tidak apa-apa kawan, tuliskan 11, kemudian klik go. Nah, prosesnya ini agak lama di komputer saya, seharusnya cepat. Kemudian kita ketikkan di sini ID. ID itu fungsinya sebagai identitas. Sebagai identitas yang membedakan satu data dengan data yang lain. Kemudian ada first name, last name, dan sebagainya. Anda pun bisa kopas di sini, biar tidak ada kesalahan, tapi boleh juga diketik. Oke. Nah, nanti di sebelah kanannya itu ada tipe data, kawan-kawan. Nah, di sebelah kanannya ada tipe data. Question, pertanyaan rahasia. Jadi ini kita kasih question, kemudian ini answer atau jawabannya. Jawabannya apa? Jadi kalau misalkan orangnya lupa password, maka kita bisa menanyakan pertanyaan rahasia tersebut dan dia bisa menjawab dengan tepat atau tidak. Di sebelah kanan itu ada tipe, di sini terdapat in yang terlihat, tetapi sebenarnya ada banyak tipe data. Tapi nanti di latihan ini kita hanya menggunakan tipe data in dan tipe data varchar, kawan-kawan. Ini ternyata setelah saya coba, kawan-kawan, ini kalau di versi ini ternyata kurang bisa, tidak bisa ini. Harusnya tidak usah dikasih primary key tadi, primary key-nya nanti diberikan setelah tabel terbentuk. Jadi saksikan aja ini saya sedang memasukkan tipe data, varchar seharusnya itu ya, karena karakter, kemudian angka 50, 100 itu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan untuk first name, misalkan first name itu seperti Budi. Budi itu ada 4 karakter, B, U, D, I, itu 4 karakter. Tapi nanti yang masukkan ada banyak. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira nama terpanjang itu berapa. Misalkan 15, 50, atau 25 yang terpanjang. Tetapi jangan dikasih besar karena itu akan terlalu besar juga akan sia-sia. Jadi tidak perlu terlalu besar atau terlalu sedikit, jadi menyesuaikan saja dengan kebutuhan. Ini ada kesalahan yang saya bilang di awal tadi. Jadi ini solusinya nanti kalau kawan-kawan praktek tidak usah dikasih primary key, tidak usah pakai auto increment di awal, tapi nanti setelah tabel terbentuk kita bisa edit. Kita bisa edit sehingga auto increment-nya bisa, kemudian primary key-nya bisa. Fungsi dari primary key itu sebagai identitas, kawan-kawan. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain dibuatkan identitas secara otomatis sehingga tidak tertukar, karena mungkin saja ada nama Budi yang sama, kemudian ada nama Ani atau siapalah, mungkin saja namanya sama, tapi dengan identitas maka bisa diketahui ini Ani atau Budi yang mana. Oke, setelah diisi semuanya lengkap, ditekan tombol save. Nah, ini masih terlihat error ya kawan-kawan. Ini mau saya edit sebenarnya videonya, tetapi karena menggunakan handphone, mohon maaf ini agak susah, jadi saya biarkan, saya percepat saja. Mungkin next video akan lebih hati-hati sehingga tidak perlu banyak edit di handphone. Kalau saya merekam langsung di laptop ternyata ada noise suara yang mengganggu sekali. Oke kawan-kawan, ini kita ubah yang ID tadi menjadi primary key sehingga muncul tanda kunci di situ. Kemudian kita ubah juga di sini auto increment, yang maksudnya nanti dia akan memberikan nilai tersendiri 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi secara otomatis setiap kali data masuk maka akan dibuatkan secara otomatis tanpa kita berpikir, sudah dibantu oleh
MySQL untuk membuatkan identitasnya. Oke kawan-kawan, saya akhiri dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.